Pagi teman semua, kita bersyukur ini kita dapat kumpul bersama dan akan mendengar firman Tuhan yang kita baca. Kita siapkan hati kita akan bawa pujian kita pertama yang bersama. Katakan Yesus ku bersama. Tuhan itu adalah kekuatan benteng hidup kita naikkan pujian benteng hidupku.
dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita diberikan waktu dan kesempatan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur, dan kita memohon Tuhan yang akan memberkati, menolong setiap kita untuk memahami kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan setiap hari yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala berkat dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami yang boleh kami alami, yang boleh kami rasakan tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga memberikan kami anugerah untuk semakin hari kami boleh semakin mengenal Tuhan, semakin hidup mengasihi Tuhan, semakin hidup memuliakan Tuhan. Dan kami terus dibentuk oleh Tuhan melalui firman Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon Tuhan memimpin, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati setiap kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Markus 1 ayat 35 hingga ayat yang ke-39. Saya mengajak saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Markus pasal yang pertama, ayat 35 hingga ayat yang ke-39. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Demikian firman Tuhan di dalam Markus 1 ayat 35 hingga ayat 39. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman-Nya, memelihara dan juga melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagian kita atau bahkan semua dari kita mungkin pernah mendengar perkataan seperti ini. Saya mendengar suara Tuhan, atau Tuhan mendengar, atau Tuhan berkata kepada saya. Saudara, dan perkataan ini membuat beberapa orang bingung, penasaran, dan bertanya-tanya hingga muncul pertanyaan seperti, suara Tuhan itu seperti apa ya? Atau muncul pertanyaan, saya kok gak bisa mendengar suara Tuhan? Bagaimana caranya saya mendengar suara Tuhan? Saudara, bukan bermaksud menghakimi orang-orang yang mengklaim mereka mendengar suara Tuhan. Saya pribadi yakin, saudara, untuk konteks masa kini, suara Tuhan tidak harus dipahami sebagai sesuatu yang audible. Barangkali berbeda dengan konteks perjanjian lama. Meskipun di dalam perjanjian lama sekalipun, suara Tuhan tidak harus dipahami sebagai sesuatu yang audible juga. Nah, saudara, satu hal yang paling penting berkaitan dengan mendengar suara Tuhan adalah bagaimana kita menaati kehendak Tuhan yang kita ketahui dari suara Tuhan yang kita klaim kita dengar tersebut. Saudara, tanpa ketaatan, klaim kita mendengar suara Tuhan justru memperlihatkan bahwa kita seorang yang tidak taat, seorang yang mengabaikan, menolak, serta memberontak kepada Allah. Saudara, berkenaan dengan kepekaan dan ketaatan kepada Bapa, Tuhan Yesus adalah teladan yang terbaik dan sempurna bagi kita. Saudara, kalau kita baca di dalam bagian tadi, di dalam Markus 1 ayat 35 hingga ayat yang ke-39, saudara, konteks
Markus 1 ayat 35 hingga ayat yang ke-39 adalah Kristus di dalam pelayanannya kepada orang banyak. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang dari berbagai macam penyakit. Tuhan Yesus mengusir setan. Itu di ayat sebelumnya kita bisa baca di ayat yang ke-34. Dan banyak orang mengerumuni dia. Banyak orang kemudian melihat dia dan tentu saja memuji kehebatannya membuat berbagai macam mujizat. Saudara, dengan segera Tuhan Yesus menjadi viral dan memiliki banyak sekali follower, ya, bahkan tanpa perlu membeli follower. Saudara, jika Tuhan Yesus menggunakan media sosial, mungkin dia akan memiliki banyak subscribe di YouTube channelnya, atau dia memiliki banyak sekali follower di Instagramnya. Nah, saudara, sungguh sesuatu yang paling dicari dan diinginkan oleh para YouTuber atau penggiat media sosial lainnya. Saudara, di dalam Markus 1 ayat 35 hingga ayat yang ke-39 dikisahkan suatu ketika Tuhan Yesus pergi ke tempat yang sunyi atau ke tempat yang sepi untuk berdoa. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Jadi Yesus benar-benar memilih waktu yang tepat bagi dia untuk berelasi dengan Bapanya. Dia menghendaki tidak adanya gangguan apapun ketika dia berkomunikasi dan berelasi dengan Bapanya di dalam doa. Tetapi kemudian dikatakan bahwa Simon dan kawan-kawannya mencari dan menyusul Yesus yang sedang berdoa kepada Bapa. Pertanyaannya, saudara, untuk apa? Karena orang banyak mencari Yesus dan tentu agar Yesus menemui orang banyak yang mencarinya. Saudara, entah apa yang dipikirkan oleh Simon dan teman-temannya menyusul Yesus dan memberitahukan agar Yesus menemui orang banyak. Bisa karena Simon dan kawan-kawannya mempedulikan orang-orang banyak yang menderita. Bisa juga mereka menikmati kemuliaan dan pujian yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Mereka adalah murid Yesus. Mereka menikmati pansos alias panjat sosial. Numpang ikut-ikutan terkenal karena dekat dengan Yesus. Saudara, entah mana yang menjadi motivasi mereka. Saudara, yang menarik adalah respon Tuhan Yesus terhadap perkataan dan ajakan Simon agar Yesus menemui orang banyak. Yesus justru mengatakan di ayat yang ke-38, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Saudara, ada orang banyak yang menunggu, dan besar kemungkinan juga di antara mereka ada yang sakit dan ingin disapa, ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, bukankah seharusnya Tuhan Yesus mempedulikan mereka dan melayani mereka? Tapi justru dengan melayani mereka, Yesus semakin disukai orang banyak dan semakin dikenal oleh orang banyak. Saudara, Tuhan Yesus, maaf saya memakai kata ini, bukan penjilat orang banyak. Dan Tuhan Yesus tidak mencari ketenaran, tidak mencari kesukaan orang banyak. Dia menghendaki perkenanan Bapanya. Bapa menghendaki Yesus untuk datang bukan sekedar sebagai miracle maker atau pembuat mujizat. Dia tidak datang ke dunia dan menyelenggarakan acara kesembuhan ilahi dan sebagainya, saudara. Bapa menghendaki Tuhan Yesus datang terutama untuk menyelamatkan orang dari dosa, mengajarkan kebenaran Bapa, dan menjadi teladan hidup yang benar di hadapan Bapa. Saudara, Yesus tahu motivasi orang-orang yang mencari mereka. Orang banyak bukan menerima Yesus sebagai Mesias dari Bapa untuk menyelamatkan mereka dari dosa. Tapi orang banyak menerima Yesus untuk memenuhi keinginan hati mereka atau memenuhi tujuan yang salah dari orang-orang banyak. Maka Yesus memutuskan untuk menyingkir dari orang banyak tersebut untuk pergi
memberitakan Injil dan mengajar di rumah-rumah ibadat. Saudara, Yesus tahu kehendak Bapa dan dia mentaatinya. Dia fokus pada apa yang Bapa inginkan atas dirinya. Meninggalkan orang banyak yang memanipulasi Yesus bukanlah sebuah kesalahan. Yesus tidak ingin dirinya dalam tanda kutip tenggelam di dalam pelayanan yang melenceng dari tujuannya semula. Saudara, Yesus tahu visi dan misi pelayanannya, dan dia menjalaninya dengan sepenuh hati. Yesus meninggalkan orang banyak yang mencari dia karena dia taat pada kehendak Bapa. Saudara, ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari bagian ini, yaitu bagaimana kita menjadi orang-orang yang taat kepada kehendak Bapa. Dengan kita meneladani Yesus yang taat kepada kehendak Bapanya, kita juga mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada kehendak Bapa kita. Saudara, beberapa hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, untuk menjadi orang-orang yang atau anak-anak Tuhan yang taat mendengar Bapa, kita harus peka terhadap kehendak Tuhan. Saudara, ada dua cara Tuhan menyatakan isi hati dan kehendaknya kepada kita, umatnya, anak-anaknya di dalam Kristus. Yang pertama, saudara, adalah melalui firman-Nya, yaitu melalui Alkitab, melalui firman Allah. Saudara, untuk mengetahui isi hati Tuhan, kita perlu mempelajari dan mendalami Alkitab kita. Bukan sekedar membaca dan merenungkannya, tetapi lebih dari itu kita harus selalu menambah dan memperdalam pemahaman kita akan firman Tuhan. Semakin kita memahami, semakin kita mendalami firman Tuhan, semakin kita tahu isi hati Allah. Dan semakin kita peka terhadap apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Saudara, inilah tugas kita, panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan tugas dan panggilan gereja untuk membawa jemaatnya semakin dekat dan semakin akrab dengan firman Tuhan. Saudara, gereja harus memiliki pembinaan bagi umat Allah agar mereka mampu semakin mandiri memahami firman Tuhan. Bukan sekedar bergantung, pada hamba-hamba Tuhan untuk memahami perkataan Tuhan. Saudara, bagaimana bisa Tuhan yang ingin berelasi dengan anak-anaknya dapat menghendaki dan senang jika anak-anaknya mengenal Dia dengan bergantung kepada manusia atau hamba-hamba Tuhan. Saudara, justru agar anak-anak Tuhan memiliki akses langsung kepada Allah, maka Kristus mati bagi mereka sebagai pengantara kekal antara anak-anak Tuhan kepada Bapa. Semakin kita mengenal firman Allah, saudara, semakin kita mengenal dan peka terhadap isi hati Allah. Saudara, cara kedua bagaimana Allah berkomunikasi dengan kita atau bagaimana kita mengenal kehendak Allah adalah dengan pergumulan pribadi kita dengan Dia, terutama di dalam doa. Saudara, ada kehendak Allah yang sifatnya khusus bagi kita secara pribadi. Misalnya, bagaimana kita mengenal karunia rohani kita, atau bahkan bagaimana kita mengenal jodoh kita. Saudara, setiap orang memiliki karunia rohani yang berbeda-beda, bukan? Bidang pelayanan yang berbeda-beda juga, dan tentu jodoh yang berbeda-beda. Saudara, kita tidak dapat mengetahui kita harus melayani di bidang apa di dalam hidup gereja hanya dengan membaca Alkitab. Ini berkaitan dengan kehendak Allah yang khusus atas kita. Tetapi yang pasti adalah bahwa kehendak Allah yang spesifik atas diri kita itu tidak akan bertentangan dengan kehendak Allah yang dinyatakannya di dalam firman Tuhan. Keduanya tidak mungkin bertentangan, saudara. Saudara, bagaimana kita memiliki kepekaan terhadap kehendak Tuhan yang khusus dan spesifik ini? Maka tidak bisa tidak, saudara, kita harus memiliki relasi pribadi
dengan Tuhan secara tekun, secara terus-menerus dan berkualitas. Ya, selain relasi pribadi kita dengan firman Tuhan. Nah, saudara, mengenal dan memiliki kepekaan akan kehendak Tuhan yang spesifik tidak dapat dengan meninggalkan relasi kita dengan kehendak Tuhan yang bersifat umum. Pergumulan dan juga doa secara pribadi di hadapan Tuhan, saudara, itu tidak menggantikan relasi dan pendalaman kita dengan firman Tuhan. Keduanya, saudara, harus dijalankan secara bersamaan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita meneladani Yesus yang memiliki waktu yang khusus dengan Bapa. Waktu khusus Yesus dengan Bapa di dalam doa adalah ketika pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap. Saudara, apakah kita harus berdoa di pagi hari? Tentu saja tidak demikian. Tapi yang paling penting adalah gunakan waktu yang berkualitas dengan Bapa, saudara. Hindari gangguan-gangguan yang membuat kita terganggu ketika kita bersaat teduh dan berdoa di hadapan Bapa. Saudara, hal yang kedua yang kita pelajari dari bagian ini, yang pertama tadi kita menjadi anak-anak Tuhan yang peka terhadap kehendak Tuhan. Yang kedua, kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat terhadap kehendak Tuhan. Saudara, ada sebuah ilustrasi yang mungkin sudah pernah Anda dengar. Ilustrasinya seperti ini, saudara, ya. Jika ayah kita menginginkan dia ingin makan nasi goreng gitu ya, lalu dia berusaha menghubungi kita yang sedang berada di luar rumah agar ketika nanti kita dalam perjalanan pulang ke rumah, kita bisa mampir untuk membeli nasi goreng buat dia. Tetapi karena baterai HP kita habis, maka HP kita mati. Saudara, ayah kita menghubungi kita berkali-kali tapi gagal. Akhirnya dia berhenti menghubungi kita dan batal untuk meminta kita membelikan dia nasi goreng. Toh besok juga masih ada kesempatan. Saudara, kita tidak tahu kalau ayah kita ingin makan nasi goreng. Lalu di perjalanan pulang kita melewati penjual nasi goreng. Lantas kita berhenti dan kita membeli nasi goreng untuk ayah kita. Saudara, ayah kita tentu senang sekali karena keinginannya menikmati nasi goreng terkabul. Nah, saudara, pertanyaannya adalah, apakah kita membeli nasi goreng dapat disebut sebagai sebuah ketaatan? Nah, saudara, ini bukan ketaatan, ini kebetulan. Saudara, ketaatan merupakan tindakan yang sesuai dengan perintah yang diberikan. Tanpa adanya perintah, itu bukan ketaatan, tetapi kebetulan. Jadi tindakan yang taat harus didasari kerinduan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas diri kita, dan juga didasari oleh pengenalan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Saudara, motivasi utama kita mencari kehendak Tuhan melalui perenungan firman Tuhan dan doa itu adalah kerinduan kita untuk mentaatinya. Saudara, saya ulangi ya, seharusnya yang menjadi motivasi utama kita di dalam kita mencari kehendak Tuhan melalui perenungan firman dan doa adalah karena kita rindu untuk mentaatinya. Saudara, karena kita rindu menyenangkan hati Tuhan, maka kita taat kepada Tuhan. Maka kita mencari kehendak Tuhan. Jadi selalu ada korelasi yang kuat dengan pemahaman kita akan firman Tuhan dan panggilan ketaatan kita. Saudara, kita mengikuti pembinaan yang banyak ya, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Tetapi tanpa perubahan hidup, tanpa ketaatan, maka semuanya itu akan sia-sia, saudara. Justru itu akan memperberat penilaian atas diri kita. Kita mengikuti pembinaan misalkan tentang perpuluhan, saudara. Maka panggilan kita gara-gara kita mengikuti pembinaan itu adalah kita memberikan perpuluhan dengan benar, dengan semangat yang benar. Atau ketika kita mendengar firman bahwa kita harus berbuat baik,
maka segera kita dipanggil untuk berbuat baik. Firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, pengetahuan kita memanggil kita untuk bertindak sesuai dengan pengetahuan kita tersebut. Maka ketika Yesus dicari, ditunggu, dan dinanti-nantikan oleh orang banyak, saudara, Yesus tidak mendatangi mereka. Yesus malah pergi ke tempat-tempat lain untuk memberitakan Injil dan mengajar. Dengan alasan untuk itulah Yesus datang. Saudara, pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus bersalah? Tidak. Ya, tentu tidak. Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapanya. Memang saudara, terkadang tindakan Tuhan Yesus tidak dapat dimengerti dengan mudah oleh pikiran orang-orang yang berdosa yang jauh dari Allah. Kalimat Tuhan Yesus, untuk itulah aku datang. Saudara, itu mengindikasikan bahwa dia tidak menemui orang banyak. Yesus datang untuk memberitakan Injil kerajaan Allah, kerajaan Bapanya, dan mengajarkan kebenaran. Saudara, Tuhan Yesus bukannya tidak melayani orang-orang yang menderita sama sekali. Sebelumnya Yesus melayani mereka. Dan setelah masa itu pun masih ada kesempatan Tuhan Yesus melayani kebutuhan jasmani orang banyak. Tetapi yang dia tidak kehendaki adalah jangan sampai pelayanan semacam itu mengganggu dan membuat dia menyimpang dari maksud kedatangannya yang semula. Saudara, Yesus bukan sekedar tahu isi hati Bapanya. Dia mentaatinya persis seperti apa yang Bapanya kehendaki. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengetahuan tanpa ketaatan itu adalah sia-sia. Pengetahuan baru berguna dan menjadi berkat jika itu dipergunakan dan diajarkan. Bukan sekedar disimpan dan digunakan untuk menghakimi orang lain. Saudara, pengetahuan itu menghakimi diri kita sendiri. Ketika kita mengerti kebenaran, ketika kita peka dan mengenali kehendak Allah, kerjakan itu di dalam ketaatan kita. Saudara, hal yang ketiga atau hal yang terakhir yang kita pelajari dari bagian ini adalah mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang berani membayar harga ketaatan kepada Bapa. Saudara, ketika Yesus pergi meninggalkan orang banyak, pertanyaannya apa yang orang-orang pikirkan? Mungkin ada yang marah, mungkin ada yang menuduh Yesus tidak peduli. Tetapi tuduhan dan kemarahan mereka tentu keluar dari kesalahpahaman atau barangkali keluar dari hati yang egois. Karena egonya tidak terpenuhi, maka mereka marah dan mereka menuduh sembarangan dengan menggunakan manipulasi rohani. Tetapi Yesus kelihatannya tetap memilih untuk menjalankan ketaatannya kepada Bapa dengan resiko dia disalah mengerti. Saudara, ketaatan kepada Bapa itu ada harga yang harus dibayar. Dan tidak jarang harganya mahal dan membutuhkan pengorbanan kita. Tetapi dari sinilah saudara kita melihat isi hati kita sendiri, seberapa jauh kita mengenal Bapa kita dan mengasihi Allah kita. Seberapa dalam kita mengenal dan mengasihi Bapa kita. Saudara, kasih membuat kita bukan sekedar taat, tetapi rela membayar harga ketaatan kita tersebut. Saudara, mengetahui dan peka terhadap suara hati Bapa seringkali sulit. Ketaatan untuk melakukan apa yang Bapa kehendaki itu lebih sulit lagi. Tetapi membayar harga ketaatan itu jauh lebih sulit lagi. Kita bisa taat asal harga yang harus dibayar itu murah. Kita menginginkan ketaatan yang mudah dan kita menolak ketaatan yang sulit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali ujian ketaatan adalah ketika Allah menghendaki kita melakukan hal yang
tidak ingin kita lakukan. Maka harga ketaatannya minimal adalah kita buang ego kita. Kita kesampingkan diri kita dan kita menjadikan Tuhan bertahta di dalam hidup kita. Saudara, di tengah ketaatan yang sulit, seringkali justru tersembunyi berkat rohani yang teramat sangat besar bagi kita. Saudara, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Bapa. Kristus telah mati bagi kita agar kita bersekutu dan berelasi dengan Bapa. Di dalam Kristus kita memiliki jalan masuk langsung kepada Bapa tanpa melalui perantaraan manusia lagi. Kita dipermudah untuk mengenal Bapa, kita dipermudah untuk mengetahui isi hatinya, dan bahkan kita diberikan Roh Kudus yang mendorong kita dan menguatkan kita untuk taat kepada Bapa. Saudara, mari kita hidup di dalam kepekaan mendengar Bapa. Mari kita hidup di dalam ketaatan melakukan perintah Bapa dan berani membayar harga ketaatan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk bagaimana kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat mendengar Bapa di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk kami senantiasa peka dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan tolong kami ya Tuhan untuk kami juga taat melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga berani membayar harga ketaatan kami kepada Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan yang memimpin, mohon Tuhan yang memberkati, mohon Tuhan yang menyertai kami di dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup taat mendengar Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, dapat mengumpulkannya dalam amplop sendiri dan menyerahkannya ke gereja saat ibadah di gereja kembali dilaksanakan, atau dapat mentransfernya ke rekening di bawah. Kita akan mengakhiri ibadah kita, kita akan pujian terima kasih Tuhan.